Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan cerita dari akun Twitter Indrawan yang berjudul Raib. Untuk para pendengar yang mungkin punya kisah horor yang ingin dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Dan untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Matahari memancarkan teriknya tanpa ampun pada siang hari itu. Panasnya seakan-akan hendak membakar setiap kepala yang nekat berjalan-jalan di bawah sinarnya. Adam, nama pemuda itu, menepi sejenak dari perempatan lampu lalu lintas untuk berteduh di salah satu toko di dekat situ. Di sana ia terduduk dengan punggung tegak menyandar ke dinding, lalu meluruskan tulang-tulang di kakinya. Ia menghela nafas. Keringatnya membasahi kaos yang ia kenakan. Kemudian dengan sehelai handuk kecil ia seka peluh yang membanjir di kening. Mata Adam menerawang memperhatikan jalan raya tempat di mana ia biasa berjualan di situ. Roda-roda kendaraan yang berlalu lalang menghempaskan debu-debu tebal di sepanjang jalan. Asap kotor yang merusak udara beterbangan ke segala arah bercampur dengan hawa panas, membuat Adam tak betah berada lama di sana. Tadi sewaktu ia sedang berjualan, dia sempat terbatuk-batuk beberapa kali gara-gara terhirup asap dan debu. Adam ingin cepat pulang. Rasanya ia sudah terlalu lelah untuk melanjutkan berjualan. Tapi koran asongannya masih tersisa setumpuk. Entah kenapa hari ini korannya susah laku. Dari 100 eksemplar yang ia bawa, setengahnya pun belum ada yang terjual. Namun untuk saat ini ia tak bisa berhenti. Selain pendapatannya sedikit, ia juga takut diomeli oleh koordinatornya jika koran yang diretur jumlahnya terlalu banyak. Namun untuk saat ini ia tak bisa berhenti. Selain pendapatannya sedikit, ia juga takut diomeli oleh koordinatornya jika koran yang diretur jumlahnya terlalu banyak. Sekali lagi Adam menghela nafas berat. Ia pun memilih untuk melanjutkan jualan korannya sekitar 1 atau 2 jam ke depan, berusaha untuk melawan lelah dan ganasnya terik matahari pada siang itu. Dan musim kemarau mulai memasuki puncaknya. Malamnya, di kamar kosnya yang sangat sederhana, Adam tengah menghitung sejumlah uang. Totalnya tak begitu banyak, tapi cukuplah untuk modal pulang kampung besok hari. Karena saat itu hampir menjelang Ramadan. Rencananya sih Adam mau menghabiskan bulan puasa di sana. Untuk sementara waktu ia ingin libur dari rutinitas menjajakan koran yang sudah ditekuninya beberapa tahun ini. Sebenarnya ia juga lelah dan jenuh. Lamunannya buyar ketika pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Dengan agak tertatih, Adam melangkah hendak membukakan pintu. Kaki sebelah kanannya cacat, membuat ia kesulitan untuk berjalan dengan lancar. Tamu yang datang adalah Karno, teman akrab Adam. Tinggalnya tak jauh dari tempat kos tersebut.
Ia langsung nyelonong masuk sebelum Adam sempat menyapanya. "Kau jadi balik kampung besok?" tanya Karno sambil duduk di atas kasur Adam. "Ya jadilah, tapi mungkin aku bakalan lama di sana," jawab Adam. "Kok gitu? Terus jualan koran kau bagaimana?" ucap Karno sambil menyalakan rokok murahan. Adam diam sebentar, lalu menjawab dengan nada tak yakin. "Mungkin akan kutinggalkan dulu. Terus terang aku capek jadi pengasong koran terus. Rencananya aku mau mencari kerjaan lain di kampung nanti. Dan kalau udah dapat, aku gak akan balik lagi ke sini." Karno hendak bicara lagi, tapi Adam keburu menimpali. "Udahlah, gak usah dibahas lagi. Ngomong-ngomong, kau mau apa kesini?" Karno kemudian cengengesan. "Katanya kau mau ngajak aku makan nasi goreng di depan gang kan?" ucapnya. "Lupa aku, sumpah," sahut Adam sambil menepok jidatnya sendiri. "Ya udah, kau tunggulah dulu di luar. Aku mau ganti baju dulu." "Sip, tapi motor kau biar aku yang bawa ya. Mana kuncinya? Sekalian mau aku panaskan," pinta Karno. Diraihnya kunci motor yang diserahkan Adam. Tak lama kemudian, keduanya boncengan menaiki motor menikmati suasana di malam hari itu. 3 hari telah berlalu. Di pos jaganya seorang satpam yang biasa dipanggil dengan nama Pak Malik tengah menahan kantuk yang menyerang. Entah sudah berapa kali mulutnya menguap lebar. Wajar ia mengantuk. Saat itu memang sudah hampir pukul 2 pagi. Walau begitu, ia tetap tak diperkenankan untuk tidur pada saat jam kerja. Suasana area luar gedung percetakan koran tersebut memang selalu sepi. Kalau saja ada teman jaga, mungkin ia tak akan mengantuk seperti sekarang. Angin yang berhembus dari kipas yang tergantung di dinding pos semakin membuat Pak Malik tak kuasa menahan kantuk. Sedikit demi sedikit ia mulai terpejam dan hampir terlelap. "Pak," seseorang memanggilnya. Pak Malik membuka matanya lalu terkejut melihat Adam sedang berdiri di hadapannya. "Kaget aku, rupanya kau, Dam. Bikin aku jantungan aja kau," gerutunya. "Mana nongol tiba-tiba lagi? Sejak kapan kau berdiri di situ?" Adam tak menjawab. Tatapan matanya kosong. "Lalu kau kesini mau ngapain?" tanya Pak Malik sekali lagi. "Mau ngambil koran, Pak," jawab Adam dengan nada datar. Pak Malik melongo. "Hah? Yang benar kau?" Adam mengangguk lemah. "Masa kau gak ingat sih? Jam segini ya korannya belum ada lah. Belum selesai dicetak. Masih lama jadinya," terang Pak Malik. Sementara Adam terlihat lebih murung. "Katanya kemarin kau balik kampung. Kok cepet amat udah balik? Bawa oleh-oleh gak nih?" goda Pak Malik. Tetap saja Adam tak mau menjawab. Ia diam mematung. Lalu kedua lengannya merapat ke tubuh. Ia menggigil seperti kedinginan. Padahal udara malam itu terasa gerah. Pak Malik jadi heran dengan tingkah pemuda tersebut. Dilihatnya agak berbeda dari biasanya. Dia bisa mengetahui karena hampir semua pekerja di percetakan tersebut mengenal Adam dengan baik, termasuk Pak Malik sendiri. Adam masih gemetaran. "Kenapa kau, Dam? Sakit? Pucat amat muka kau kulihat," kata Pak Malik khawatir. "Dingin, Pak, dingin," jawab Adam lirih. "Udah, cepat kau masuklah ke dalam pos ini. Kubuatkan kau kopi susu biar kau hangat," bujuk Pak Malik. Setelah menyalakan dispenser yang ada di ruang dalam pos,
Pak Malik lalu keluar untuk menemui Adam lagi. Namun, si pemuda sudah tak ada lagi di situ. Pak Malik memeriksa area sekitar pos jaganya, mencari Adam yang mungkin masih berada di sekitar situ. Kemana tuh anak? Kok cepet amat ngilangnya? Gumam Pak Malik yang merasa bingung. Apa dia langsung ke percetakan ya? Duganya. Namun setelah dicari sampai ke sana, ia tetap tak menemukan Adam di tempat tersebut. Para pekerja juga tak ada yang melihatnya datang. Gak mungkin juga dia kesini, Pak. Lah dia lagi di kampungnya. Jelas salah satu operator percetakan. Pak Malik mulai bingung. Masa sih? Padahal barusan tadi aku ngobrol sama dia di pos depan. Semua yang ada di situ bertanya-tanya mengenai kejadian tersebut. Dan hal yang sama kembali berulang kali selama beberapa hari ke depan. Baik petugas satpam maupun karyawan di percetakan koran mengaku pernah melihat kemunculan Adam yang seharusnya saat itu sedang berada di kampung. Ada juga yang berspekulasi bahwa Adam telah pulang dari kampung dan sedang berada di kosannya. Namun saat disambangi, ia tak ada di tempat. Dihubungi lewat telepon pun ponselnya tak lagi aktif. Rekan-rekannya mulai cemas. Kemunculannya yang selalu hadir secara misterius membuat mereka khawatir jika terjadi sesuatu pada diri Adam. 10 hari kemudian, seorang lelaki parubaya mendatangi gedung percetakan. Kebetulan saat itu Pak Malik yang tugas jaga. Tamu itu memperkenalkan diri sebagai ayah Adam. Ayah Adam tengah mencari keberadaan anaknya tersebut. Menurut keterangan ayahnya, Adam sama sekali tak pernah sampai ke rumah. Memang, sehari sebelum ia pulang, Adam sempat menelpon. Namun ditunggu-tunggu pemuda itu tak juga tiba. Ponselnya nonaktif, sehingga keluarganya sulit untuk menghubungi. Dengan sabar, Pak Malik menenangkan ayah Adam. Dari bukti seringnya Adam terlihat, Pak Malik berasumsi bahwa Adam memang tak pernah kemana-mana. Ia bahkan berani menjamin bahwa Adam saat ini pasti berada di kosannya. Mungkin karena alasan tertentu, ia memilih bersembunyi dan sesekali keluar jika hanya ada keperluan mendesak. Pak Malik lalu menemani ayah Adam mencari anaknya di kosan tersebut. Di sana mereka bertemu dengan Karno. Karno juga terkejut begitu mengetahui bahwa sobat karibnya itu tak pernah sampai ke rumah. Padahal sepengetahuannya, Adam telah berangkat ke kampungnya sejak 10 hari yang lalu. Dilihat dari kamar yang selalu terkunci serta motornya yang tak ada di tempat, mengindikasikan bahwa Adam pun tak pernah kembali ke kos tersebut. Anehnya, beberapa penghuni kos mengatakan bahwa mereka pernah melihat Adam berada di tempat itu, walau kemunculannya hanya sekilas. Terkadang dari dalam kamarnya pun terdengar seolah ada aktivitas seseorang di sana. Entah apa yang sebenarnya menimpa Adam hingga ia hilang, namun masih bisa muncul dan membuat bingung banyak orang. Tak ada satupun yang bisa menjawab hingga pada hari ke-13 semenjak Adam menghilang, terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan banyak pihak. Sore itu, ada seorang pemburu burung liar memasuki kawasan hutan kecil yang terletak di batas kabupaten. Lama ia berjalan hingga pada suatu titik, indera penciumannya mengendus aroma busuk yang begitu menyengat. Rasa penasaran membuat ia menyusuri wilayah tersebut. Ia ikuti asal bau itu sampai ia melihat ada sesuatu yang teronggok di antara semak belukar. Begitu si pemburu memeriksanya, nyaris saja ia pingsan. Di depan matanya tergeletak sosok jasad manusia yang kondisinya sudah nyaris membusuk. Lalat-lalat beterbangan mengerumuni mayat tersebut dan di sekujur tubuhnya membengkak.
Sejumlah besar belatung menempel menggerogoti kulit luarnya. Jelas mayat itu telah berada lama di sana. Penemuan tersebut cukup menggemparkan publik pada saat itu. Namun satu hal yang disayangkan, kondisi jasad yang rusak serta tanpa adanya identitas mengakibatkan pihak berwajib sedikit sulit untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya mayat tersebut. Mereka mencari dan mendata setiap orang yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Keluarga Adam yang mulai was-was ikut mencoba mencocokkan mayat tersebut, dan hasilnya membuat mereka semua menjerit histeris. Jasad tak dikenal tersebut adalah Adam yang selama ini hilang. Hasil visum menjelaskan penyebab kematian Adam secara terperinci. Diyakini bahwa ia telah mati dibunuh oleh semacam begal atau perampok yang hendak merampas barang bawaannya. Hal ini dibuktikan dengan hilangnya dompet dan ponsel serta motor yang ia kendarai pada lokasi kejadian. Kemudian setelah dibunuh, si pelaku menyembunyikan jasad Adam untuk menutupi jejak. Tanpa buang waktu, polisi pun lalu bergerak cepat. Dalam waktu relatif singkat, mereka berhasil meringkus si pelaku, yang tak lain adalah teman dekat Adam sendiri, Karno. Motifnya membunuh Adam karena hendak merampas barang berharga milik temannya tersebut, persis seperti yang sudah diperkirakan oleh polisi. Diketahui juga bahwa Karno telah merencanakan pembunuhan tersebut bertepatan dengan waktu Adam akan pulang kampung. Ponsel yang ia ambil dijualnya dengan harga murah. Sedangkan dompet setelah menggasak isinya ia musnahkan beserta kartu identitas. Sedangkan motor ia gadaikan ke salah satu kenalannya yang ada di luar kabupaten. Uang hasil kejahatan dihabiskan untuk mabuk dan judi, serta biaya makan sehari-hari, karena memang Karno adalah pengangguran. Banyak yang tak menyangka jika Karno akan setega itu pada temannya sendiri. Apalagi diketahui ternyata selama ini dia cuma pura-pura tak mengetahui hilangnya Adam. Akhirnya Karno pun dijatuhi hukuman berat yang sesuai dengan perbuatannya. Kasusnya memang sudah selesai, namun masih meninggalkan sesak dan pilu, terutama pada pihak keluarga Adam yang tak pernah mengira pemuda itu akan pergi dengan sedemikian rupa. Mereka mengatakan bahwa sosok mirip Adam kerap kali menampakkan dirinya di rumah. Kadangkala pada malam-malam tertentu mereka juga mendengar suara seseorang menangis yang diduga sebagai tangisan Adam. Kematiannya yang tak lazim disinyalir sebagai penyebab arwahnya menjadi penasaran hingga bergentayangan di dunia. Sementara di percetakan tempat Adam biasa mengambil koran semasa hidup dulu, konon sosoknya juga seringkali terlihat muncul di sana. Saat ini percetakan koran tersebut memang telah lama tutup karena bangkrut. Namun sosok Adam masih tetap menghantui tempat tersebut. Matanya menatap jauh ke depan dengan pandangan kosong. Lalu ia menangis meratapi akhir hidupnya yang tragis. Selesai. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika para pendengar mungkin punya kisah horor yang ingin dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu, dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor selanjutnya, tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.